Di mana yang lain? Masih 16. Teman-teman yang lain mana? Sudah diinfokan kan ke teman-teman? Sudah ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jalla 'anil syabihi wal nadhiri wal وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف ببيت الحرام الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين واتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang tidak terhingga, yang tidak mungkin untuk kita bisa menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan di antara perintah tersebut adalah perintah untuk menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah sabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Maka sepantasnya dan seyogianya dan seharusnya kita niatkan menuntut ilmu kita ini ataupun perkuliahan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang belum niatnya ikhlas karena Allah, maka agar memperbarui dan segera meniatkan ikhlas karena Allah. Jadi dunia, perbarui niat kalian. Jadi kalau ada yang sekarang ini eh, mengikuti perkuliahan ini meskipun secara online, tapi niatnya bukan karena Allah, maka tentunya itu suatu kerugian dan kesengsaraan. Oleh karenanya, niatkan dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, dalam kita eh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk mencari ridho dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah karenanya,
maka kita juga akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arafal jannah." Jadi seseorang menuntut ilmu itu yang dicari adalah wajah Allah, yang dicari adalah ridha Allah, pahala Allah. Niatnya hanya karena Allah. Maka ketika ada seseorang yang dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka orang seperti ini lam yajid arafal jannah, tidak akan mendapatkan baunya surga. Waliyadzubillah. Jadi penting untuk kita berintrospeksi, ya, kita bermuhasabah, kita lihat diri kita, apakah kita belajar, kita menuntut ilmu itu niatnya karena Allah atau bukan? Apakah karena agar kita mendapatkan bagian dari dunia? Apakah untuk nanti agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak misalnya? Atau karena mungkin orang tua kita atau karena orang-orang di sekitar kita? Maka tentu itu tidak benar, niatnya salah. Yang benar hanyalah kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang niatnya bukan karena Allah, segera untuk diperbarui niatnya dan dimurnikan, ya, disucikan niatnya untuk mencari ridha Allah, ya. Bi antukhallisu niyatakum lillahi wahdah. Jadi dimurnikan niatnya untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai termasuk dari apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian salawat serta salam tentunya semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Akhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya dari materi perkuliahan manhaj sebagaimana sudah disebutkan dalam RPS. Sebentar ana share screen, ya. Jadi kita insya Allah akan mempelajari tentang rukun-rukun iman. Ini pembahasan yang insya Allah semuanya sudah menguasai dan harusnya sudah dikuasai, ya. Karena kita sebagai seorang mukmin ada di sana rukun-rukun yang harus kita tegakkan. Kalau ada yang belum tegak dari rukun-rukun itu menunjukkan bahwasanya keimanan kita masih belum benar atau bisa jadi masih belum sah iman kita. Waliyadzubillah. Nah, kita sebagaimana yang disebutkan di RPS, ya, kita mampu memahami dan menerapkan pembahasan mengenai rukun-rukun iman. Dan insya Allah kita akan masuk ke rukun yang pertama dan kedua, ya, iman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat. Iman kepada Allah ini karena sudah sering kita bahas, maka mungkin tidak akan kita berpanjang lebar di situ, tapi mungkin kita akan lebih fokuskan ke iman kepada malaikat. Diskusi dan penugasan 100 menit berdiskusi tentang iman kepada Allah dan lanjutan dari iman kepada malaikat, ketepatan pemahaman tentang iman kepada Allah, lanjutan dan iman kepada malaikat. Yaitu kurang lebih dari RPS pembahasan kita pada siang hari ini insya Allah. Langsung saja kita masuk ke materi arkanul iman. Arkan itu jamak dari rukun, ruknun. Jadi mufradnya adalah rukun, jamaknya adalah arkan, yang maknanya adalah apa? Rukun. Kemudian di sini arkan ar-ruknul awal,
rukun yang pertama adalah al-imanu billahi ta'ala. Ini jelas ya, iman kepada Allah Ta'ala, dan setiap dari orang yang mengikrarkan keislaman dan mengaku beriman itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Dan kita tahu bersama bahwasanya iman kepada Allah itu yasmulu, mencakup beberapa poin atau beberapa perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Meskipun kita belum pernah melihatnya, dan memang mustahil untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi nanti di akhirat kita akan eh, insya Allah, ya, terutama para ahlul jannah, orang-orang mukmin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan melihat wajah Allah adalah nikmat paling besar yang akan diperoleh para penghuni surga. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bi wahdaniyatillahi fi rububiyatih, atau tauhid rububiyah, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rob, bahwasanya satu-satunya yang maha mencipta, maha mengatur, maha memberi rizki, dan lain sebagainya, yang merupakan min khasaisi rububiyatillah, termasuk kekhususan rububiyah Allah, ya, yang eh, menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya, yang pernah kita jelaskan terkait rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga yaitu perkara iman kepada Allah ini harus ada al-iman bi wahdaniyatillahi fi uluhiyah. Jadi kita mengimani terkait tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi selain Allah maka tidak boleh diibadahi. Adapun sesembahan selain Allah maka itu adalah sembahan yang batil, yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena wakilnya banyak yang menyembah selain Allah. Ya, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bahkan mungkin pohon, ataupun mungkin hewan, ya, sapi dan yang semisal. Tapi semua itu adalah eh, sembahan-sembahan yang batil. Sembahan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tauhidul uluhiyah, yang mana menjadi misi para nabi dan rasul dalam dakwah mereka. Dan itu juga misi kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad dalam dakwah kita. Jadi kita juga diperintahkan untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Ya. Jadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mensekutukannya, tidak berbuat syirik. Kemudian yang keempat, dalam kita beriman kepada Allah, maka kita juga mengimani al-iman bi wahdaniyatillahi fi asma'ihi wa sifatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, ya. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat Allah ini berbeda dengan makhluknya. Jadi sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi tauhidullah fi asma'illahi wa sifatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama, tapi berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Dan ini sebagaimana dalam kaidah pembahasan eh, asma wa sifat, ataupun pembahasan sifat-sifat Allah, al-ittifaqu fil ism la yaqtadil ittifaq fil musamma. Jadi kesamaan nama itu tidak menunjukkan kesamaan yang dinamai. Sama-sama namanya yad misalnya, sama-sama namanya tangan, tapi belum tentu tangan itu sama secara sifatnya. Ya. Jadi
Ketika kita katakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah jelaskan dalam sunnahnya bahwasanya Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat dzatiyah yaitu tangan di antaranya. Seperti dalam firman Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang membuat engkau enggan wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku, yaitu Nabi Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya dan ini merupakan kekhususan Nabi Adam. Ya Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan dengan kedua tangannya. Akan tapi tangan di sini tidak boleh kita gambarkan dan kita samakan dengan tangan manusia atau tangan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena sifat Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupainya sesuatu pun. Sehingga sifat-sifat Allah tidak boleh disamakan, tidak boleh digambarkan dengan sifat-sifat makhluknya. Karena pasti sangat berbeda sekali. Allah Maha sempurna, makhluk Maha keterbatasan dan makhluk penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Ya. Jadi Allah Maha kuasa, maha besar, maha sempurna, sedangkan makhluk itu memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga tidak bisa disamakan sifat Allah yang maha sempurna dengan sifat-sifat makhluk yang penuh dengan keterbatasan itu. Jadi as-sifat tabi'atun di zat. Sifat itu mengikuti zatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, maha kuasa, maha besar, maha agung, maka sifat-sifatnya pun juga sifat-sifat yang sempurna, yang jauh dari kekurangan, jauh dari keterbatasan. Adapun manusia dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, karena manusia itu zatnya adalah eh, memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka begitu pula sifat-sifat manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain itu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sifat antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya pun berbeda, apalagi sifat Allah tentunya. Jadi tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian kita tidak berpanjang lebar di rukun yang pertama tadi ya, di iman kepada Allah karena pembahasan ini sudah sering kita sampaikan terkait iman kepada Allah dan juga perkara-perkara yang harus ada. Kemudian yang kedua, langsung saja kita kepada rukun iman yang kedua yaitu al-iman bi malaikatillahi ta'ala. Kita tahu bersama bahwasanya ketika kita masih di SD pun kita sudah diajari, bahkan ketika di TK pun juga sudah disampaikan oleh guru-guru pengajar bahwasanya rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Kemudian al-iman bil malaikah alaihimussalam yatadhammanu arba'ata umur. Perlu diketahui bahwasanya iman kepada malaikat itu mencakup empat perkara. Kalau tadi iman kepada Allah mencakup empat perkara, maka begitu pula iman kepada malaikat itu juga ada empat perkara yang harus ada dalam keimanan tersebut. Al-imanu al-amrul awal, perkara yang pertama adalah al-imanu biwujudihim. Kita harus mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya akan keberadaan malaikat tersebut. Jadi kita harus percaya bahwasanya malaikat itu ada. Tidak boleh sedikit pun kita meragukan hal tersebut, meskipun kita belum pernah melihat malaikat. Meskipun secara logika tidak mampu kita untuk menggapai ataupun mendapati bagaimana malaikat itu, menggambarkan bagaimana malaikat tersebut. Akan tetapi agama kita adalah berbasis keimanan, tidak hanya berbasis akal saja. Karena kalau secara akal maka tentu kita tidak akan mampu. Akal kita terbatas.
Kemudian wa annahum ajsamun nuraniyah khalaqahumullahu min nur. Bahwasanya para malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, dari sinar cahaya. Wa annahum ibadun lillahi mukramun. Dan bahwasanya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi mereka para malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Ditutup aja itu. Tuh, ini. Baik. Jadi para malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sama sekali bermaksiat kepadanya. Jadi la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Khalaqahumullahu ta'ala li'ibadatihi wa ta'atihi. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan untuk taat kepadanya. Jadi ini tujuan eh, diciptakannya malaikat itu, yang pertama tentunya untuk beribadah kepadanya. Jadi para malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi melaksanakan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintahnya. Wa annahum musfiquna minallah ay yakhafuna adzabahu. Jadi para malaikat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin mengenal Allah, semakin dia akan takut kepada Allah. Maka sudah pernah Anda sampaikan juga bahwasanya yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Semakin seseorang itu bertambah ilmunya, maka akan semakin bertambah pula rasa takut ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ilmu seseorang itu tidak menyebabkan dia takut kepada Allah, maka dipertanyakan keilmuannya tersebut. Karena seharusnya semakin seseorang itu berilmu, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula para malaikat, karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, ya dengan sangat eh, mengenalnya, maka karena para malaikat itu benar-benar mengenal Allah, mereka paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama qala ta'ala raddan ala man za'ima annal malaikah banatun lahu ta'ala. Bagaimana firman Allah sebagai bantahan atas orang-orang yang mengira bahwasanya para malaikat itu banatun lahu, anak-anak perempuan Allah, ya. Jadi anak-anak Allah. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah menjadikan anak-anak ataupun memiliki anak-anak, yaitu yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Subhanahu, maha suci Allah dari yang demikian. Bal ibadun mukramun, melainkan mereka adalah para malaikat yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan, tidak membantah apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada satupun dari para malaikat itu yang membantah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintah Allah melaksanakan. Itu perkara yang pertama. Di dalam kita beriman kepada malaikat, yang harus ada adalah kita al-iman bi wujudihim, al-iman bi wujudil malaikah. Kita mengimani terhadap keberadaan mereka. Dan mereka itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah dan paling takut kepadanya. Karena mereka memang diciptakan untuk itu.
untuk beribadah kepada Allah dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi nanti kita akan jelaskan bahwasanya mereka nanti yang akan menjadi eh, apa munafid. Munafid itu maksudnya yang melaksanakan ataupun yang menjalankan perintah-perintah Allah ataupun rencana-rencana Allah. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua yang harus ada dalam beriman kepada malaikat adalah al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Jadi kita mengimani terhadap para malaikat yang kita tahu namanya. Ya. Jadi kita mengimani para malaikat yang kita tahu namanya. Kayak Jibril, seperti contohnya malaikat Jibril. Ya, kita tahu bahwasanya di antara malaikat itu ada yang bernama malaikat Jibril. Nanti kita akan bahas di pembahasan setelahnya terkait tugas sifat dan juga tugasnya malaikat Jibril. Kemudian misalnya ada juga yang bernama malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ridwan, malaikat Malik. Waman lam na'lam ismahu, dan juga kita wajib mengimani dari malaikat itu yang tidak kita ketahui namanya. Jadi dalam kita beriman kepada malaikat, kita harus mengimani para malaikat tersebut yang kita tahu namanya dan yang tidak kita tahu namanya. Nu'minu bihim ijmalan. Kita mengimani mereka secara mujmal. Ya. Jadi entah kita tahu namanya atau tidak, intinya kita beriman kepada para malaikat tersebut, dan para malaikat itu ada banyak. Jadi meskipun kita belum tahu di antara malaikat-malaikat yang banyak itu nama-namanya, tetap kita imani bahwa di sana ada para malaikat yang belum Allah jelaskan ataupun belum Allah ajarkan terkait nama-nama malaikat tersebut. Ya. Adapun yang sudah Allah jelaskan dan Allah ajarkan baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya, yaitu di sunnah Rasulullah, maka kita mengimani para malaikat tersebut dengan eh, mengetahui nama-nama dari para malaikat tersebut dan juga tentunya beserta tugas-tugasnya. Fanu'minu bi anna lillahi malaikatan ghairu mansummiya lana. Dan maka kita ataupun eh, sebagai umat manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mengimani bi anna lillahi malaikatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Bahwasanya milik Allah para malaikat. Ghairu mansummiya lana, selain yang disebutkan nama-namanya, selain yang sudah diajarkan nama-namanya. Jadi ada di antara para malaikat yang tidak disebutkan namanya, dirahasiakan, atau yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Minhum man dzukira ilmuhu, di antara mereka ada yang sudah disebutkan ilmunya. Wa minhum man lam yudhkar lana ilmuhu, dan di antara mereka, di antara para malaikat ada yang belum disebutkan ya nama-namanya atau belum diajarkan. Ya. Jadi bahkan malaikat ini namanya siapa, tugasnya apa, itu tidak dijelaskan oleh Allah. Intinya ada para malaikat itu yang tidak disebutkan ilmunya. Ilmu di sini maksudnya ilmu terkait malaikat tersebut, apakah namanya, apakah sifatnya, apakah tugasnya. Wa nu'minu aidan bi anna adadal malaikati katsirun jiddan. Dan kita mengimani bi anna, ya, anna di sini ada anna, adadal malaikah ini ismu anna. Jadi bi anna adadal malaikah katsirun, ini kenapa katsirun, karena khabar anna. Jadi bahwasanya jumlah malaikat itu banyak sekali. Ada jiddan ya, sebagai penguat ya. Faqad rawal Bukhari wa Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Mi'raj. Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini muttafaqun alaih ya, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis yang disepakati Bukhari Muslim termasuk hadis yang paling kuat ya secara derajat.
Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Mi'raj, dalam kisah perjalanan Mi'raj. Mi'raj ini naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Ya, Isra itu dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Annahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara istiftah Jibril alaihi salam as-sama as-sabiah. Jadi di sini eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istiftah Jibril alaihi salam as-sama as-sabiah. Jadi malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang ketujuh, ya, karena setiap langit itu ada penjaganya. Ada penjaga yang menjaga di tiap-tiap lapisan langit, ya. Langit ke satu, langit kedua, langit ketiga, dan setiap yang mau masuk ke langit langit tersebut itu harus minta izin kepada penjaga langit, ya, tidak bisa seenaknya. Dan mereka yang menjaga kabar-kabar langit dari eh, jin-jin yang ingin mencuri kabar dari langit. Jadi ada di antara jin-jin ini yang mereka membuat akad dengan manusia, tugasnya untuk apa? Untuk mencari kabar dari langit. Yang mana kabar itu nanti akan disampaikan kepada orang-orang yang membuat akad dengannya, ya, terkait perkara-perkara yang akan terjadi pada waktu yang akan datang misalnya, yaitu para yang biasa kita sebut sebagai para peramal, ya. Jadi orang-orang yang meramal dan lain sebagainya, dukun. Nah, nanti para penjaga langit ini yang melempari jin-jin yang mencuri kabar dari langit tadi. Jadi bintang itu di antara fungsinya adalah untuk rujuman lisyayatin, untuk di alat untuk melempar setan-setan ataupun jin-jin yang mencuri kabar dari langit. Tsumma qala, kemudian berkata, fafataha lana. Jadi setelah malaikat Jibril meminta izin untuk dibukakan, maka dibukakan pintu langit ketujuh tersebut. Faida ana bi Ibrahim alaihi salam musnadan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Maka eh, aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam musnadan dhahrahu, sedang bersandar, yakni menyandarkan punggungnya ilal baitil ma'mur, di salah satu tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur pernah Anda jelaskan bahwasanya Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penduduk langit, ya. Jadi kalau ditarik lurus antara Baitul Ma'mur dengan Ka'bah itu, maka akan satu baris, dalam artian tegak lurus. Jadi Baitul Ma'mur itu tepat berada di atas Ka'bahnya bumi. Dan bahkan diriwayatkan seandainya jatuh, Baitul Ma'mur itu akan tepat mengenai Ka'bah yang ada di bumi. Karena memang posisinya tepat di atas Ka'bah. Dan Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya penghuni langit. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kenapa? Karena di sini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim yang waktu itu em, membangun ulang pondasi Ka'bah, ya. Jadi yarfa Ibrahimul qa'ida minal baiti. Jadi wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ya, ketika di sini sebutkan yarfa, rafa yarfa'u itu kan meninggikan. Ya, berarti sebenarnya sudah ada pondasinya. Cuman sempat hancur kena banjir, ya, di masa Nabi Nuh, kemudian ditinggikan lagi pada masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah itu yang pertama kali bangun adalah Nabi Adam. Jadi sudah ada di masanya Nabi Adam. Kemudian terkena banjir itu, maka di masa Nabi Ibrahim ditinggikan lagi bangunannya. Nah, karena perbuatan Nabi Ibrahim ini yang membangun kembali Ka'bah, dalam artian membangun ulang Ka'bah di tempat yang sama, ya, sama dengan sebelumnya ataupun yang di pondasinya, maka di sini Nabi Ibrahim
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dikatakan oleh Rasulullah terlihat sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin. Jadi Baitul Ma'mur itu dijelaskan di sini, yadkhuluhu kulla yaumin, memasukinya setiap hari sab'una alf malak. Jadi ada 70.000 malaikat la ya'uduna ilaihi, yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Jadi setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang baru yang masuk ke Baitul Ma'mur. Dan seperti itu terus ya, sampai nanti hari kiamat. Ini menunjukkan betapa banyaknya para malaikat itu. Ya, jumlah mereka sangat banyak sekali. Kemudian perkara yang kedua tadi ya, mengimani apa yang kita tahu ilmunya dan yang kita tahu namanya dan yang tidak kita tahu namanya dari para malaikat tersebut. Kemudian perkara yang ketiga yang harus ada pada keimanan kepada malaikat adalah al-imanu bima alimna min sifatil malaikah. Jadi kita mengimani dari yang kita ketahui dari sifat-sifat malaikat. Faqad akhbarana jalla wa ala annahu ja'ala lahum ajnihah. Jadi di antara sifat malaikat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, bahwa malaikat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para malaikat itu ajnihah. Ya, ajnihah itu apa? Sayap-sayap. Ya, janah atau ajnihah jamaknya. Jadi para malaikat itu memiliki sayap. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ja'ilil malaikah, Allah itu yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki ajnihah, sayap-sayap, masna wa sulasa wa ruba'. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat, dan ada yang lebih dari itu. Ya, sebagaimana juga para malaikat Jibril yang dikabarkan memiliki sayap yang sangat banyak. Nanti akan ada penjelasannya. Wa sabata fi sunnati anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Dan telah tetap dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril ala sifatihi, yaitu pada sifatnya yang mana malaikat Jibril itu diciptakannya, ya. Ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Jadi sifat asli malaikat Jibril tersebut. Ra'ahu munhabitan minas sama. Ya, saat itu Rasulullah melihat malaikat Jibril turun dari langit, dan idoma khalqihi ma bainas sama'i lal ard, yang mana karena saking besarnya malaikat Jibril tersebut, badannya ataupun jasadnya saking besar, maka apa menutupi langit dan bumi saking besarnya. Muttafaqun alaihi, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa sabata an Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha wa alaihi sittu mi'ajana. Jadi eh, Rasulullah itu pernah melihat malaikat Jibril pada wujud aslinya, pada sifat aslinya ataupun bentuk aslinya itu dua kali. Yang pertama ketika eh, pertama kali apa namanya mendapatkan wahyu. Ya. Jadi ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, dan yang kedua ketika Rasulullah dimi'rajkan, ya, ketika Isra Mi'raj. Nah, di sini ketika Mi'raj itu Rasulullah mengatakan ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha
alaihi situmi'ah janah, memiliki 600 sayap. Yantasiru min rishihi at-tahawil ad-dur wal yakut. Jadi ini menunjukkan keindahan malaikat Jibril tersebut ya. Jadi yantasiru berjatuhan ataupun bertebaran min rishihi dari bulu sayapnya at-tahawil, maksudnya kayak apa namanya, eh, biji-biji yang berkilau ya. Ad-durru wal yakut itu mutiara dan intan. Jadi saking indahnya sayapnya malaikat Jibril tersebut. Waqad yatahawwalu al-malak bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Kadang, jadi kalau qad setelahnya fi'il mudhari itu maknanya adalah kadang. Kalau qad setelahnya fi'il madhi itu apa? Telah atau sungguh ya. Takkid. Waqad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Jadi kadang-kadang para malaikat tersebut dengan perintah Allah berubah ataupun bertransformasi ila hayati rajulin kepada bentuk manusia atau kepada bentuk orang laki-laki. Kama qala ta'ala an Jibril alaihi salam lamma arsalahu ta'ala ila Maryam. Sebagaimana Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman an Jibril tentang malaikat Jibril alaihi salam lamma arsalahu taala ila Maryam, manakala Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril tersebut kepada Maryam radhiyallahu anha. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada kepada Bunda Maryam ya dengan bentuk dalam bentuk manusia. Wa kama ja'al malaikatu ila Ibrahim wa Lut alaihimus salam ala surati bashar. Jadi di antaranya juga para malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut itu juga dalam bentuk manusia. Wa kama ja'a Jibril ala surati rajulin syadidi sawad syar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu liyu'allima hadhil ummah amra diniha. Dan juga sebagaimana yang pernah datang kepada Rasulullah dengan bentuk laki-laki syadidus sawadi syar, yang mana rambutnya itu sangat hitam ya, syadidus sawadi syar atau syadidu bayadi siap, yang pakaiannya sangat putih, la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhum minna ahad, yang tidak terlihat sedang dalam perjalanan atau habis dalam perjalanan, tapi tidak ada yang kenal di antara kita. Ya, yang waktu itu datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Nah, itu di situ para malaikat Jibril itu datang dalam bentuk manusia. Kemudian perkara yang keempat atau eh, hal yang harus ada dalam kita beriman kepada malaikat yang keempat adalah al-iman bima alimna min a'malil malaikat min a'malil malaikati alaihi salam, yaitu beriman terhadap apa yang kita ketahui dari amalan-amalan ataupun tugas-tugas para malaikat tersebut. Al-malaikatu alaihi salam yunafiduna wa yudabbiruna ma amarahum rabbuhum jalla wa ala. Jadi para malaikat itu mereka sebagai pelaksana, ya yunafidun itu melaksanakan, wa yudabbirun itu sebagai apa? Mudabbir. Ma amarahum rabbuhum, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Bitanfirihi wa tadbirihi, dengan apa? Pelaksanaan dan juga tadbir dari
para malaikat tersebut. Jadi eh, Allah memerintahkan para malaikat itu yang melaksanakannya. Kama qala ta'ala fal mudabbirati amra. Jadi para malaikat itu adalah mereka para pelaksana perintah. Wa hum a'dhamu junudillahi ta'ala, dan mereka adalah tentara-tentara Allah yang paling agung, yang paling besar. Wa hum rusulullahi wa sufara'uhu bainahu wa baina ibadihi. Dan mereka para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah dan juga duta-duta Allah bainahu wa baina ibadihi, antara Allah dengan hambanya. Jadi safir ya. Sufara itu jamak dari safir, yaitu duta atau perwakilan. Rusul itu sebagai utusan. Yanziluna bil amri min indihi fi aqtaril alam. Mereka turun dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru alam ataupun seluruh penjuru dunia. Yusaddauna ilaihi bil amr, dan mereka berpencar dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu turun dari langit dengan membawa perintah dari Allah dan berpencar di seluruh penjuru bumi ya, melaksanakan tugas-tugas mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wa minal a'malil muwakkalah ila ba'dil malaikati alaihim salam. Di antara amalan-amalan ataupun tugas-tugas yang dibebankan kepada sebagian malaikat alaihimussalam, yang pertama adalah aukala ila Jibril alaihissalam wahyullahi ta'ala. Jadi eh, yang di apa wakilkan kepada Jibril, yang ditugaskan kepada Jibril adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi bihi hayatul qulub, yang dengan wahyu Allah tersebut maka hati akan menjadi hidup. Wallahu taala yursiluhu bihi ilal anbiya'i war rusul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril tersebut kepada para nabi dan para rasul. Kama qala ta'ala an nuzulihi alaihi salam bil Qur'an nazala bihi ruhul amin. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang turunnya malaikat Jibril tersebut dengan membawa Al-Quran atau membawa wahyu dari Allah yang berupa Al-Quran, kalamullah, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab yang jelas ya. Jadi makanya kita diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab karena eh, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan keutamaan bahasa Arab, dan insya Allah bahasa Arab adalah bahasa Ahlul Jannah ya. Jadi ada eh, pendapat perkataan yang mengatakan bahwasanya bahasa Ahlul Jannah itu adalah bahasa Arab. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, aukala ila Israfil alaihi salam. Tugas malaikat Israfil an-nafkhu fis suri liqiyamis saah. Jadi meniup sangkakala untuk hari kiamat, untuk terjadinya hari kiamat. Wa ba'tsul khalqi, dan juga untuk kebangkitan manusia. Jadi dua kali peniupan ya. Jadi sangkakala ditiup dua kali. Tiupan pertama itu untuk menghancurkan bumi, langit dan alam semesta ya. Dalam artian hari kiamat itu terjadi, dan tiupan yang kedua itu semua manusia itu dibangkitkan dari alam barzakh, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, dan mereka bangkit dan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar.
Fayunfakhu fihi marratain. Jadi ditiup sangkakala itu dua kali. Fayunfakhu fihi nafkhatul ula, maka ditiupkan tiupan yang pertama, fayas'aqun nas fayas'aqun nasu alladzina tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Jadi manusia ketika mendengar tiupan sangkakala tersebut maka mereka langsung pingsan. Jadi serta karena saking luar biasanya, saking apa kerasnya tiupan sangkakala tersebut, maka manusia sampai pingsan. Alladzina tudrikuhumus sa'ah, yang mereka mendapati kejadian hari kiamat tersebut, wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup, dan mereka sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi adalah syirarun nas, seburuk-buruknya manusia. Karena sebagaimana pernah Anda sampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di bumi ini Allah Allah. Jadi tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Selama masih ada yang menyebut nama Allah, maka itu menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu masih belum akan terjadi. Kemudian dalam riwayat yang lain, la taqumus saah illa ala syirarin nas. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat kecuali atas seburuk-buruknya umat ataupun manusia. Baik. Kemudian fayamutuna li syiddati hadzal saut, maka mereka meninggal karena saking dahsyatnya suara sangkakala tersebut. Tsumma yunfakhu fihi ukhra, ditiupkan yang kedua, tiupan yang kedua, fa idahum qiyamun yang durun, maka mereka semuanya terbangun dan bangkit dari alam barzakh, dari apa namanya, dari kematiannya yang pertama, dan mereka apa namanya dikumpulkan di padang mahsyar. Fatarji'u kullu ruhin ila badaniha alladzi kanat ta'muruhu fid dunya. Maka setiap ruh itu akan kembali kepada jasad yang dulu pernah dia apa berada padanya. Jadi roh-roh yang tadinya berpisah dengan jasad kembali kepada jasadnya, ya sesuai dengan ketika hidup di dunia, ya. Jadi nggak akan tertukar. Ruh seseorang itu tidak akan tertukar, nanti akan kembali sesuai dengan jasadnya. Waqad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, kaifa un'am wa sahibus suri qad iltaqamahu. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi itu malaikat Israfil sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Kaifa un'amu, bagaimana aku bisa enak-enakan, ya bisa santai-santai. Wa sahibus suri qad iltaqamau, sedangkan sahibus sur maksudnya di sini adalah malaikat Israfil, itu qad iltaqam sudah menempelkan trompetnya itu eh, di mulutnya, dalam artian ini sudah siap-siap untuk ditiup, ya. Jadi ini sebagai peringatan juga bagi kita bahwasanya tidak sepantasnya, tidak selayaknya untuk kita bersantai-santai, berenak-enakan di dunia ini, karena kiamat sudah dekat, ya. Dalam artian di sini kita termasuk umat akhir zaman. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat akhir zaman yang seharusnya kita eh, menggunakan waktu kita maksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah, menjadikan setiap waktu kita adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu sebagai bekal kita ketika nanti terjadi kiamat dan ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar dan ketika nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah sendiri mengatakan kaifa un'am wa sahibus suri qad iltaqamahu. Bagaimana mungkin aku bisa santai-santai berenak-enakan, ya, atau seenaknya, sedangkan
malaikat Israfil itu sudah siap-siap meniup trompetnya. Wahana jabha tahu dan sudah menundukkan jabhahnya, dalam artian di sini sudah seperti orang seperti yang ingin meniup trompet. Yantadzuru mata yu'maru an yunfakha. Dan malaikat Israfil itu menunggu kapan dia diperintah untuk meniup. Jadi posisinya sudah siap, tinggal menunggu perintah saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita berada di akhir zaman yang tidak akan lama dari eh, hari kiamat tersebut ya. Dalam artian kita saat ini sudah merasakan semua tanda-tanda hari kiamat sughra. Tinggal kita menunggu tanda-tanda hari kiamat kubro yang kemungkinan akan muncul dalam waktu yang mungkin tidak akan lama. Wallahu taala alam. Tapi tentunya yang paling penting bagi kita adalah mada a'dat talaha ya, apa yang kita siapkan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Tidak penting bagi kita untuk tahu kapan hari kiamat, tapi yang terpenting bagi kita adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian awkala ila ba'dil malaikati imaratus samawati bis sholati wa tasbih, dan di antara malaikat itu ada yang memiliki tugas untuk apa memakmurkan langit dan bumi. Imaratus samawati bis sholati wa tasbih, dengan sholat dan juga tasbih ya, dengan selawat dan juga dengan tasbih. Kama qala ta'ala walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakbirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Jadi para malaikat itu tidak futur ya. Dalam artian mereka malam dan pagi, siang, sore bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah futur, dalam artian tidak pernah putus. Ketika ada malaikat yang diperintahkan untuk terus bertasbih, dia bertasbih terus. Untuk memuji Allah, dia akan memuji Allah terus, dan seperti itu. Itulah para malaikat. Dan mereka eh, tidak pernah sama sekali sombong ya, la yastakbirun an ibadatihi. Baik. Kemudian wakama fi hadis Hakim Ibni Hizam As-Sabiq, dan sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sudah berlalu. Kemudian yang keempat juga kala ila ba'dil malaikati hifdzu a'malil ibad wa tasjiluha. Ya, di antara tugas malaikat itu ada yang menjaga ataupun menulis amalan-amalan hamba, tasjil ya, mencatat amalan-amalan manusia, menjaga dan mencatat amalan manusia. Faqad wakala ta'ala bi kulli syakhsin malakain. Ahaduhuma yaktubul hasanat wa tsani yaktubus sayyi'at. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan setiap orang itu dua malaikat. Jadi setiap orang itu ada yang mengawal ataupun mendampinginya dua malaikat, yang mana dua malaikat itu mencatat setiap amalan manusia tersebut. Ahaduhuma yaktubul hasanat, salah satu dari dua malaikat itu mencatat kebaikan, wasani yaktubus saya, dan yang kedua ataupun yang selainnya, yang satunya lagi itu mencatat kejelekan-kejelekan. Dan ini semuanya tanpa terkecuali ya, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, atau bahkan apa, intinya semua semua yang dilakukan itu semuanya akan dicatat. Mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian kama qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi dua malaikat yang di ada di sebelah kanan dan kiri manusia, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya, tidaklah seseorang itu melafadzkan suatu ucapan
melainkan ada yang mencatat dari Raqib dan Atid. Ya, jadi hati-hati dalam kita melafadzkan atau kita melakukan suatu ucapan ataupun perbuatan karena semuanya akan dicatat oleh dua malaikat yang ada di kanan kiri kita. Kemudian yang selanjutnya di antara tugas malaikat ada yang aukala ila ba'dil malaikah ba'dal arwah. Jadi tugasnya itu sebagai pencabut nyawa, ya, atau malaikatul maut. Faqad aukala ta'ala ila malakil mauti qabdul arwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat maut untuk mencabut ruh-ruh, ya. Walahu a'wanun min malaikatir rahmati, dan malaikat maut ini mempunyai pembantu. Awan itu yang menolong, ya. Aun yang membantu malaikat maut ini min malaikatir rahmah, dari malaikat rahmah. Yanziluna inda khuruji ruhil mu'min, dan mereka malaikat rahmah ini akan turun ketika malaikat maut itu mencabut nyawa orang mukmin. Ya, ketika nyawa orang mukmin itu dicabut, ketika roh orang mukmin dicabut, maka malaikat rahmah ini ikut membersamai malaikat maut tersebut. Fayastakhriju malakul maut ruhahu birifkin, maka malaikat maut tersebut mengeluarkan ruh orang yang beriman tersebut dengan pelan-pelan, ya, birifq, dengan lemah lembut. Tsumma ya'khudhuha minhu a'wanuhu haula. Kemudian baru setelah itu yang membantu tadi, para malaikat rahmah tadi membantu malaikat maut tersebut juga dengan lemah lembut. Wayan fayuhannitunaha bihanutin minal jannah. Maka para malaikat tersebut, hanut itu maksudnya seperti memberikan balsam, dalam artian di sini adalah memberikan eh, apa, bentar, ada yang datang. Kita lanjutkan lagi. Fayuhannitunaha bihanutin minal jannah. Kemudian para malaikat rahmat tadi itu mengawetkan atau memberikan balsam dari jannah, ya, memberikan jenis wangian dan lain sebagainya, atau apa, kalau hanut itu maknanya balsam, ya. Wa yukafinunaha bikafanin minal jannah. Kemudian mengkafaninya dengan kafan dari surga. Walahu a'wanun min malaikatil adab, dan juga malaikat maut itu memiliki pembantu-pembantu dari malaikatul adab, ya. Yanziluna ma'ahu inda qabdi ruhil abdi al-asi lillahi ta'ala. Dan malaikat-malaikat adab itu turun bersama dengan malaikat maut ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa hamba yang dia ahlu maksiat, yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastakhriju malakul maut ruhahu bisyiddatin wa quwwatin. Maka malaikat maut tersebut ketika mencabut nyawa orang yang ahli maksiat tersebut, mencabutnya dengan syiddah dan kuat, dengan kasar dan dengan kuat. Wa yata'allamu sahibuha alaman kabiran. Maka karena dicabut nyawanya dengan kasar, maka itu menyebabkan sakit yang sangat luar biasa.
Walakinnahu la yastati'ul al-haraq walal kalam, akan tetapi karena dalam kondisi ya sakaratul maut dan tentunya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara ya. Tsumma ya'khudhuha minhu a'wanuhu haula, kemudian selanjutnya eh, pembantu-pembantunya dari malaikat adab tadi mengambil roh ahli maksiat tadi, fayuhannitunaha bihanutin minan nar, kemudian dibungkus dengan balsam dari ahli neraka, wa yukafinunaha bikafanin minan nar, dan mengkafaninya dengan kafan dari neraka, waqad dzakara dzalika mujmalan fi kitabillah, dan waqad dzukira dzalika mujmalan fi kitabillah, dan hal tersebut sebagaimana disebutkan secara mujmal dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah, kama fi qoulihi ta'ala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah, jadi alladzina tatawaffahumul malaikah, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, yang malaikat-malaikat yang baik, yang rahmah, malaikatur rahmah ya. Yaquluna, mereka mengatakan kepada orang yang beriman tersebut, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga sebagaimana kalian telah beramal. Ini ini menguatkan hadis yang tadi disebutkan. Wa kama fi qoulihi ta'ala hatta idza jaa ahadakumul maut tatawaffa tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Jadi ini juga dalil yang menunjukkan eh, bahwasanya ada di antara malaikat itu yang bertugas untuk mewafatkan manusia. Wa dzakara dzalika mufassalan fi sunnah, dan ayat ini dijelaskan secara detail, secara tafsil dalam sunnah. Kama fi hadis al-Barra wa ghairi, sebagaimana dalam hadis al-Barra Ibnu Azib dan juga selainnya. Baik. Kemudian yang keenam, au kala ila ba'dil malaikah khazainal jannah. Di antara tugas-tugas malaikat itu adalah menjadi penjaga surga. Khazanatul jannah itu eh, penjaga, penjaga surga. Kama qala ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi di antara tugas malaikat ada yang mereka itu menjadi penjaga surga. Dan penjaga surga tersebut ketika eh, orang-orang yang bertakwa ingin memasukinya, maka mereka mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian, kalian telah apa namanya termasuk dari orang-orang yang baik, maka masuklah kalian ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Wa aukala ila ba'dihim khazanatun nar. Dan di antara tugas malaikat itu ada yang menjadi penjaga neraka. Wa raisuhum Malik. Dan di antara apa namanya penjaga malaikat penjaga neraka itu yang paling eh, utama itu adalah malaikat Malik. Kalau tadi surga itu malaikat Ridwan. Kama qala ta'ala wa qala alladziina fin-nar li khazanatihi jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan ini juga perintah bagi tentunya kepada kedua orang tua ya, terutama bagi apa namanya pimpinan keluarga ya. Karena setiap pemimpin itu setiap suami itu adalah pemimpin di keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Jadi
setiap dari kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, termasuk juga yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kaitannya dengan keluarga. Makanya di sini disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, keluarga di sini tentunya yang menjadi tanggungan kita. Menjadi tanggungan baik suami maupun istri, menjadi tanggungan baik bapak maupun ibu ya, termasuk juga anak-anak. Yang mana waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah dari manusia. Jadi manusia itu sebagai bahan bakarnya, bahan bakar neraka tersebut, dan juga hijarah batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Jadi di atas neraka tersebut ada yang menjadi penjaga, yang mana malaikat penjaga neraka itu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum, yang sangat apa keras dan bengis ya. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, jadi para malaikat termasuk malaikat penjaga surga dan penjaga neraka itu adalah mereka malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan untuk menjaga neraka, ya dia akan menjaga neraka terus ya. Jadi karena memang tugasnya itu. Kalau dia diperintahkan untuk menjaga surga, ya dia akan menjaga surga. Kalau diperintahkan untuk bertasbih, ya dia akan bertasbih dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh atau yang sebelum akhir, au kala ila ba'dil malaikati su'alul mayyit fi qabrihi. Jadi di antara tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah su'alul mayyit fi qabrihi, untuk menanyai mayit dalam kuburnya, untuk bertanya kepada mayit dalam kubur. Waqad sabata fi sunnati anna al-mayyita idza wudi'a fi qabrihi ja'ahu malakan. Sebagaimana telah tetap dalam sebuah hadis dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annal mayyit, bahwasanya mayit idza wudi'a, ketika diletakkan dalam uh, kuburannya, fi hafrihi, dalam apa namanya, liang lahat, ja'ahu malakan, maka akan mendatanginya dua malaikat. Jadi ketika mayit itu sudah dikubur di kuburannya, maka akan datang setelah itu dua malaikat. Fayas'alanihi an rabbihi wa an dinihi wa an nabiyhi. Dan dua malaikat itu akan menanyainya tentang Rabb-nya, tentang agamanya, dan juga tentang nabinya. Ya, ini adalah tiga pertanyaan yang nanti akan ditanya di dalam kubur, yang disebut sebagai fitnatul qabr. Yang kita sudah pernah jelaskan bahwasanya setiap orang yang meninggal nanti akan mengalami fitnatul qabr, kemudian naimul qabr, atau adabul qabr. Jadi tiga perkara tersebut. Fitnatul qabr itu adalah pertanyaan dua malaikat terkait Rob, terkait agama, dan terkait nabinya. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Fa in kana hadzal mayyitu shalihan ajaba jawaban hasanan. Kalau mayat tersebut adalah mayat dari orang yang soleh, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang baik. Wa in kana min ahli su', sebaliknya ketika mayat itu adalah orang yang terkenal dengan kejelekannya, yang sering melakukan kejelekan ketika di dunia, qala ha ha la adri, maka dia akan kebingungan ya. Ha ha itu menunjukkan bahwasanya dia bingung, dia mau jawab apa, dan kemudian dia mengatakan la adri. Ha ha la adri. Fa yu'adzabu 'inda dzalika fi qabrihi, maka ketika seseorang ditanya dan tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar, atau dia kebingungan dan tidak bisa menjawab, maka fayu'adzabu, dia akan diazab inda dzalika fi qabrihi, dalam kuburnya.
Kama sabata dzalika fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat dalam kuburnya, maka dia akan diazab. Sebaliknya, yang menjawab dengan jawaban yang benar dan Allah mudahkan dengan jawaban yang benar di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat eh, apa mungkar nakir tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan naimul qabr ataupun nikmat kubur. Jadi kondisi manusia di alam kubur, di alam barzakh itu ada dua, ada yang mendapatkan nikmat, ada yang disiksa. Akan tapi siksa kubur itu ada dua macam juga, ada yang daim atau mustamir yang terus sampai hari kiamat dia diadab di dalam kuburnya, ada yang mungkote ataupun terputus. Jadi awalnya diadab karena dosa-dosa dia ketika di dunia, akan tapi setelah itu dia diberhentikan ataupun diputus dari azabnya, tidak lagi mendapatkan azab di dalam kubur. Dan di antara yang bisa menyebabkan yang adzabil qabr, terputusnya azab kubur tersebut adalah doa, ya. Doa, doa dari ahli warisnya, doa dari anak-anaknya, doa dari keluarganya. Makanya di sini penting untuk anak ingatkan kembali agar senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan keluarga kita, terlebih lagi ketika kedua orang tua itu telah meninggal dunia. Jadi di antara birrul walidain setelah orang tua itu meninggal adalah mendoakan. Jadi bisa kita tetap mendapatkan pahala ketika kita tetap mendoakan kedua orang tua tersebut, dan tentunya pahala ini juga akan mengalir kepada kedua orang tua, ya. Karena kita tahu bersama dalam sebuah hadis apa idza mata ibnu Adam atau idza mata insan in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam ataupun manusia itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Yang pertama adalah apa? Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salabin shadaqatin jariyatin, dari sedekah yang jariyah yang akan terus mengalir, ya, sedekah jariyah. Itu ketika kita menginfakkan sebagian harta kita untuk kemaslahatan masyarakat umum, ya, misalnya kita membangun masjid, membangun sekolah, membangun jalan-jalan umum atau tempat-tempat umum yang dimanfaatkan oleh manusia, maka sedekah seperti ini akan tetap mendatangkan pahala bagi seseorang meskipun seseorang itu telah meninggal. Jadi sering-seringlah antum untuk senantiasa bersedekah untuk perkara-perkara yang nanti akan terus dimanfaatkan manusia ataupun masyarakat, ya. Karena ketika eh, sedekah kita itu masih tetap dimanfaatkan oleh manusia, meskipun kita sudah meninggal, maka tetap pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi ketika ada pembangunan masjid, kita ikut serta, bahkan kita ikut apa menyisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid tersebut. Ketika ada pembangunan madrasah, kita ikut berdonasi, ya, mendonasikan atau berinfak sebagian harta kita untuk pembangunan madrasah tersebut atau pembangunan pondok ataupun pembangunan-pembangunan yang lainnya yang itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia seperti jalan dan lain sebagainya. Karena itu pahalanya akan tetap mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, begitu pula antum ketika antum belajar, kemudian antum sudah memahami ilmu agama, nanti antum akan mengajarkannya kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, ketika orang lain tersebut mengamalkan apa yang antum ajarkan kepada mereka, ketika misalnya antum mengajak teman antum sholat, sholat duha, sholat qiyamul lail, ataupun mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada saudara antum atau mungkin kepada orang tua antum yang mungkin bisa jadi apa cara sholatnya masih kurang benar gitu, karena
biasanya banyak juga kita dapati di antara orang-orang tua itu yang masih mungkin belum sepenuhnya benar dalam eh, mereka melaksanakan sholat maupun wudhu. Ya. Mungkin antum di sini punya tugas untuk mengajarkan kepada mereka, atau mungkin anak-anak kecil ya, ketika antum mengajar di TPQ atau yang semisal, antum mengajarkan mereka tata cara wudhu, mengajarkan mereka tata cara sholat yang benar, kemudian mereka melaksanakan sholat seperti yang antum ajarkan kepada mereka, atau mereka berwudu seperti yang antum ajarkan kepada mereka, maka antum akan terus mendapatkan pahala dari amalan yang mereka lakukan. Jadi ilmu yang dimanfaatkan akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang mengajarkan. Itu kenapa Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang pertama kali mengajak manusia kepada agama Allah, dalam artian di sini Rasul adalah sebagai penyeru sekalian alam. Jadi semua manusia yang mengikuti tuntunan Rasulullah sampai saat ini, bahkan sampai nanti menjelang hari kiamat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada Rasulullah SAW. Jadi selama agama Islam ini diamalkan, maka itu akan terus mengalirkan pahala kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau adalah menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang paling di apa namanya, yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahunaka a'malun ukhra. Jadi ada di sana amalan-amalan lain, tugas-tugas yang lain. Kasiratun, yang banyak tentunya. Jadi tugas malaikat nggak cuma tadi yang disebutkan 7 poin tadi. Ya, tidak hanya 7 poin saja, tapi banyak sekali tugas-tugas malaikat. Kasiratun ini lil malaikati alaihi salam, bagi para malaikat, kahuduri majelis dzikr, seperti contohnya ikut hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, kemudian apa namanya, meletakkan sayapnya ridho li thalibil ilm, seperti dalam hadis, dalam beberapa hadis ya, termasuk juga menghadiri rumah-rumah Allah, yang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara tugas malaikat ada yang Allah tugaskan untuk ikut menghadiri majelis-majelis ilmu dan mendoakan kepada mereka kebaikan, mendoakan kepada mereka apa rahmat dan lain sebagainya. Wa hifdzul abd, dan ada yang Allah tugaskan untuk menjaga manusia. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia, terutama di antaranya hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, yang benar-benar dalam keimanan, ya, yang disebut mendapatkan karomah. Ya. Jadi kalau mukjizat itu Allah turunkan atau Allah berikan kepada para nabi dan rasul, tapi kepada wali-wali Allah, kepada ini apa aulia Allah, itu adalah karomah ya. Jadi kadang ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang terjadi, yang yang Allah berikan kepada wali-walinya, dalam artian di sini orang-orang yang senantiasa taat kepadanya, yang menegakkan apa syariatnya, dan juga menjaga batasan-batasannya, batasan-batasan Allah. Kemudian wan nafkhir ruh fil janin, ada juga di antara malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh di janin ya, ketika tadinya berbentuk mudghah, kemudian alaqah, kemudian sudah saatnya untuk ditiupkan ruh, maka di situ ada malaikat yang meniupkan ruh di janin tersebut. Wa kitabatu rizqihi, dan juga ada yang menuliskan sebagai penulis rezeki seorang hamba, ya, apakah rezekinya itu
ya sesuai dengan takdirnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dan apakah dia itu sa'id dan amsaki dan seterusnya, wa amalihi dan juga amalannya, wa ajalihi dan ajalnya, wa syakyun huwa au sa'id, apakah dia itu syaki sengsara ataukah sa'id bahagia senang, wa tablighun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ummatihi assalam, dan juga menyampaikan salam ya, wa ghairu dzalika mimma yatulul kalam bi dzikrihi, dan yang selainnya yang tentunya akan panjang sekali pembahasannya kalau disebutkan semua. Makanya di sini eh, dalam kitab yang Anda nukilkan ini itu cuman disebutkan di antara tugas-tugasnya itu yang dijadikan pembahasan ada 7 poin saja, meskipun di setelahnya ditambahkan beberapa tugas yang lainnya. Jadi tugas malaikat banyak, ada juga yang di Allah tugaskan untuk menjadi apa tentara membela tentara kaum muslimin ya, seperti dalam perang Badar yang Allah utus di antaranya juga para malaikat. Nah, itu di antara tugas-tugas para malaikat yang banyak sekali, yang mereka memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda dan mereka berpencar di seluruh penjuru alam ya, dengan membawa tugas masing-masing dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sudah jam 14.25, waktunya sudah habis ya. Mungkin kita cukupkan, atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak, pertemuan kita pada siang hari ini. Ini hadir hadir semua ya? Ada yang nggak hadir? Ketua kelas, ketua ini siapa? Pak Isul Fasal? Akhi Pak Fajar Isul Ustaz. Fasal? Akhi Fajar Ustaz. Halo? Ya Ustaz. Ya. Ketua kelasnya mana? Hadir Akhi nggak? di Zoom hadir Ustaz. Nggak hadir. Di Zoom ada Ustaz. Di Zoom ada. Gimana? Akhi Fajar ketua kelasnya Ustaz, di Zoom ada. Fajar Yasin. Nama Ustaz. Ada nggak orangnya atau lagi ini izin? Yang izin gak hadir hari ini Akhi Didik Ustaz. Didik. Baik. Naam. Eh, suara Anda jelas kan tadi atau Jelas. Jelas, putus-putus? jelas, Oh, ya. jelas banget Ustaz. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan. Tetap seperti biasa ya, untuk menuliskan resume nanti dikumpulkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.